Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1731, Liar. Silver Dema, Silver Gini. Keduanya adalah kakak perempuan kesayangannya dari generasi sebelumnya. Ia mengira mereka berdua meninggal secara tragis di Chaos Universe, tetapi ternyata mereka tidak meninggal sebagai prajurit, melainkan dipaksa tidur di ranjang bajingan ini. Kemarahan Silver Fang menyebabkan darahnya mendidih, geraman buas keluar dari bibirnya yang terdengar seolah-olah berasal dari wujud aslinya yang membesar. Bukan dari wujud manusianya yang jauh lebih kecil. Bukan hanya dia, anggota klan Bumi, Kristal, dan Viper semuanya menatap Patriark Raven dengan kemarahan yang tak terkendali dan membara di mata mereka. Kakakmu, beraninya kamu memfitnahku, tekanan turun dari langit. Kehadiran itu begitu dahsyat sehingga Patriark Raven jatuh dari posisi duduknya, wajahnya menghantam tanah marmer di bawahnya. Anehnya, pukulan itu tidak cukup kuat untuk menghancurkan tanah meskipun cukup kuat untuk memperlakukan seorang ahli Dao seperti boneka kain. Kontrol Dion atas energinya telah mencapai tingkat yang tak terkira. Neil Raven tidak akan lebih dari seekor anjing. Setelah perang berakhir, dia dan semua orang yang bertanggung jawab atas kejahatan yang tidak dapat dimaafkan akan dijatuhi hukuman mati. Mendengar perkataan Dion, dan melihat pipi Neil menempel rata di tanah, meski berbagai anggota eselon atas tidak dapat berkata mereka merasa baik, setidaknya mereka merasa jauh lebih baik. Teriakan memilukan keluar dari bibir Silver Fang. Mungkin di bawah sinar bulan, suara seperti itu akan terdengar indah, tetapi Dion hanya bisa melihat kesedihan di wajahnya. Alona kecil diam-diam menggenggam tangan besar ayahnya, barulah ia merasa aman. Pikirannya sederhana karena ia masih anak-anak, tetapi ia tahu ia tidak ingin melihat ayahnya bertindak seperti ini. Apakah kau bersenang-senang? Luna tersenyum, mendekap si kecil yang penuh kebahagiaan, Alona, ke dalam pelukannya yang lemah. Gadis kecil itu benar-benar terlalu dimanja, kemanapun ia pergi, ia dihujani dengan cinta. Alona ingin menjawab dengan antusiasmenya yang biasa, ya, tetapi untuk pertama kalinya, dia menatap ayahnya dengan mata sedih. Dia ingin mengatakan tidak, tetapi dia pikir dia akan menyakiti perasaan Dion jika dia melakukannya. Dia tidak ingin ayahnya berpikir bahwa dia tidak suka menghabiskan waktu bersamanya. Dion tersenyum, mengusap kepala kecilnya. Tidak apa-apa, kamu boleh bilang tidak. Ingat, kejujuran itu penting bagi seorang putri. Alona kecil merasa tenang atas jaminan ayahnya. Hari ini sedih, Bu. Banyak anak laki-laki yang menangis hari ini, tetapi tangisannya juga tidak sebahagia ayah. Mata hijau kemiri Alona yang besar sedikit berair, menyebabkan jantung Dion berdegup kencang. Namun, ia menggelengkan kepalanya, ia tahu ia tidak bisa terus bersikap terlalu lemah. Ia melihat Alona sebagai pewarisnya. Dengan cara dunia persilatan berfungsi, sangat mungkin ia tidak akan pernah memiliki anak lagi seumur hidupnya. Ia tidak ingin memperlakukannya dengan hati-hati hanya karena ia putrinya atau hanya karena ia seorang gadis. Dia bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Jika dia mengatakan kepada putrinya bahwa wanita juga bisa kuat, lalu memperlakukannya secara berbeda karena dia kuat. Bukankah dia akan menamparkan wajahnya sendiri? Dion juga tidak ingin membesarkan anak yang hanya tahu cara bergantung padanya. Ia akan memanjakan Alona dengan segala yang dimilikinya, tetapi ia juga memahami pentingnya bersikap sedikit keras hati. Alona baru saja akan menginjak usia 2 tahun, jadi Dion tidak akan bertindak terlalu jauh dalam hal ini, tetapi ia percaya gadis kecilnya akan tumbuh dengan kuat. Luna memahami maksud Dion, jadi dia hanya mendengarkan perasaan Alona dalam diam. Gadis kecil itu punya bakat bercerita, bahkan membuat pertanyaan tentang melukis warna tampak hidup. Jadi, ketika dia berbicara tentang sesuatu yang sangat memengaruhinya, meskipun kosakatanya sederhana, dia bisa membuat orang merasakan apa yang dirasakannya. Bagaimana menurutmu, sayangku? Bagaimana cara menghadapi orang jahat? Tanya Luna. Alona terdiam, dia tidak tahu harus menjawab apa. Dia hanya bisa cemberut. Mengapa tidak semua orang bisa bersikap baik? Tanyanya dengan suara lemah. Dion mendesah dalam hati. Ayo, cukup untuk hari ini. Kamu mau es krim, kan? Ayah akan mengajak kalian berdua untuk makan es krim. Alona yang tadinya tertekan tiba-tiba menjadi bersemangat, menggeliat gembira dalam pelukan ibunya. Saya ingin es krim cherry. Dion tersenyum meski hatinya merasa tidak nyaman. Ternyata menjadi orang tua ternyata lebih sulit dari yang ia kira. Meskipun Dion selalu menyediakan waktu setiap hari untuk Alona, klon-klonnya terus bekerja. Selain itu, setelah meninggalkan Alona untuk Luna, Delia, atau salah satu istrinya tergantung harinya, tubuh utamanya akan berangkat bekerja juga. Saat menghadapi Ragnar dan Pakal, dan akhirnya Uida, Dion tidak ingin menggunakan trik yang sama. Setidaknya untuk saat ini, ia menyimpan rahasia bahwa ia mampu menyerang Ragnar dan Pakal bahkan saat gerbang ditutup.
Hingga saat ini, Dion mengendalikan 22 jagat raya. Jagat raya Chaos, jagat raya Celestial, jagat raya Soul, jagat raya 1 hingga 18, dan terakhir jagat raya King. Di antara alam semesta tersebut, dia telah menaklukkan roh 19 alam semesta, sehingga hanya alam semesta Chaos, alam semesta Celestial, dan alam semesta jiwa yang belum dijinakkan. Chaos and Soul Universe memiliki roh alam semesta yang menurut Dion mungkin masih terlalu kuat untuk ia tangani. Sedangkan Celestial Universe memiliki roh alam semesta yang diambil alih oleh entitas yang tertidur. Jika Dion telah menjinakkan semua 22 jagat raya, ia mungkin akan segera menaklukkan 3 jagat raya lagi untuk secara resmi masuk ke jajaran klan Dewa Kaisar. Jika ia dapat melakukan ini, peluangnya untuk menang melawan Pakals, dan khususnya Ragnars, akan meroket. Sayangnya, ia berada 6 jagat raya lagi, bukan hanya 3. Seseorang harus memahami bahwa meskipun terdapat perbedaan besar dalam iman tergantung pada seberapa dekat Anda dengan garis utama, terdapat juga perbedaan antara tingkatan klan dan sekte. Iman yang dianut oleh klan Dewa Raja Puncak seperti Uidah jauh lebih rendah daripada iman yang dianut oleh klan Dewa Kaisar terendah sekalipun. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1732, tidak pernah. Tentu saja, ada juga perbedaan kualitas bahkan di antara klan yang menguasai jumlah alam semesta yang sama. Misalnya, Sekte Golden Crow dan Sekte Flaming Lily menguasai tepat 25 alam semesta, tetapi yang pertama jauh lebih kuat daripada yang terakhir. Semua ini berarti Dion tidak merasa santai sekarang setelah ia menaklukkan kekuatan terlemah di kuadran asalnya. Terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Pertama, ia harus menstabilkan rakyat jelata dari semesta 1 hingga 18. Seseorang dengan kedudukan seperti dia biasanya akan mengabaikan orang-orang ini karena mereka tampak tidak berguna, tetapi Dion mengerti bahwa jika ia memiliki hati rakyat jelata, akan jauh lebih sulit bagi 5 klan binatang untuk mengkhianatinya. Dia memiliki sisa waktu 5 bulan hingga gerbang dibuka, jadi dia berangkat untuk menyelesaikan beberapa tugas utama. Dia ingin meningkatkan kualitas hidup mereka, memastikan bahwa mereka memiliki makanan dan air yang layak. Dia ingin memberi mereka kesempatan, dan itu terkait dengan pembukaan akademi di 18 alam semesta serta bisnis untuk sekte. Dan, dia harus melindungi mereka, tidak membiarkan mereka diganggu oleh pelanggaran hukum yang dianggap ada. 5 bulan tidaklah cukup untuk melakukan ini dengan sempurna. Tetapi cukup untuk menunjukkan kepada rakyat jelata bahwa diperintah olehnya jauh lebih baik daripada apa yang pernah mereka alami sebelumnya, dan itulah yang diinginkan Dion. Dion pertama kali membagi pasukannya. Setelah menaklukkan 4 inti alam semesta yang tersisa dan mengganti namanya menjadi 18, 17, 16, dan 15, ia memperoleh 8 miliar prajurit tambahan. Meski keempat alam semesta inti memiliki total prajurit sebanyak 2 miliar seperti yang dimiliki klan Gagak, kualitas mereka secara keseluruhan jauh lebih rendah. Dibandingkan dengan 5 ahli Dao klan Raven, masing-masing klan yang tersisa hanya memiliki 2. Dibandingkan dengan 10.000 ahli Dao semu klan Raven, klan yang tersisa hanya memiliki 2.000 masing-masing. Dan, dibandingkan dengan 500 juta ahli surgawi klan Raven, masing-masing klan yang tersisa hanya memiliki sekitar 100 juta. Ini membuat Dion memiliki elit yang jumlahnya mencapai 900 juta makhluk surgawi, 18.000 ahli Sudo Dao, dan 13 ahli Dao. Tentu saja, ini ditambah dengan sekitar 9 miliar orang suci. Bila dipadukan dengan pasukan berkekuatan 1,5 miliar yang dimiliki Dion saat memasuki Raven Universe asli 150 juta diantaranya adalah makhluk surgawi, jumlah tersebut merupakan peningkatan yang hebat dari pasukannya sebelumnya yang hanya berkekuatan 30 juta. Akan tetapi, Dion tidak ragu untuk menyingkirkan sebagian besarnya. Pertama, dia langsung mengusir semua orang suci di bawah alam surgawi semu dari pasukan. Dengan memberi mereka gelar pelindung, mereka adalah yang pertama di antara populasi baru yang menerima soul tax. Sebagai pelindung, tugas mereka adalah kesejahteraan rakyat, dan mereka digunakan oleh Dion untuk memastikan bahwa hukum aliansi mortal dipatuhi. Mengingat para Saint, terutama Saint dari 5 klan binatang elit, memiliki status khusus. Dion tahu banyak yang akan merasa tidak puas jika digunakan sebagai pengawal yang dimuliakan. Jadi, ia mengambil 2 langkah untuk meredakan ketidaksenangan ini. Langkah pertama adalah mengadakan seleksi. Menggunakan kemampuan mereka sendiri sebagai tolok ukur siapa yang bisa dan tidak bisa masuk pasukan utama meredakan sebagian besar ketidaksenangan ini dengan segera. Langkah kedua adalah Soul Tech yang disebutkan sebelumnya. Tujuan awal Soul Tech adalah untuk bertindak sebagai sensus penduduk dan untuk memantau kebaikan dan keburukan. Dion memberitahu mereka tentang sistem hukuman untuk mencegah mereka melakukan tipu daya. Namun, ia kemudian menganggap sistem hukuman sebagai wortel. Setelah mengetahui bahwa mereka bisa mendapatkan prestise bahkan melalui pekerjaan mereka, banyak ketidakpuasan yang hilang begitu saja.
Kedua, meskipun Dion mengusir para Saint dari pasukan, ia tidak mengabaikan kemajuan mereka. Ia menetapkan aturan pelatihan yang mencakup kunjungan rutin ke Chaos Universe dan kampanye tiruan yang akan diadakan saat Guides dibuka. Ia membagi para penjaga ke dalam tim-tim berdasarkan wilayah yang ditetapkan berdasarkan planet yang mereka jaga dan menambahkan sistem peringkat yang bergantung pada kepuasan rakyat jelata dan kinerja mereka dalam pertempuran tiruan ini. Ia berharap bahwa seiring berjalannya waktu, bakat-bakat baru akan mulai bermunculan sementara rakyat jelata menjalani kehidupan yang lebih aman. Ketiga, Dion mulai melatih pasukan utama sekali lagi. Tidak seperti Guardians, pelatihan mereka akan dilakukan di medan perang sungguhan melawan musuh sejati yang hanya ingin membasmi mereka. Sekarang, Dion memiliki total lebih dari 1 miliar makhluk surgawi, 18.000 ahli Dao semu, dan 13 ahli Dao. Tentu saja, jumlah ahli Dao ini tidak termasuk roh gelar atau Glorianis dan Amporae. Juga tidak termasuk mantan kepala serikat senjata kota Sapientia. Dion mulai melatih mereka dengan cara yang sama seperti saat melatih monster kelas bumi beberapa hari yang lalu. Namun, mereka merespons pelatihannya dengan jauh lebih baik. Mungkin karena banyak monster di sini mengikuti jalan manusia, tetapi mereka tidak terlalu pengecut dibandingkan dengan monster kelas rendahan. Dion mengangguk puas. Para elit dari 5 klan binatang tidak mengecewakannya. Namun, yang mengejutkan klan-klan ini adalah bahwa bukan hanya mereka yang harus berlatih, tetapi mereka juga harus menyaksikan kepala klan dan tetua agung berlatih di bawah Dion. Pengalaman itu terlalu surrealis. Bulan demi bulan mulai berlalu, dan segera bulan kelima pun tiba. Bagaimana perasaanmu? Dion melingkarkan lengannya di pinggang Madeline. Saat ini mereka hanyalah planet 14-1, bekas planet Raven. Banyak yang berkumpul di sini karena gerbang akan terbuka dalam beberapa hari lagi. Kali ini, istri-istri Dion juga akan berpartisipasi dalam perang. Untuk saat ini, tidak akan ada lagi rencana besar, yang ada hanya pertarungan siapa yang memiliki kepalan tangan terbesar. Langit malam itu sangat indah. Planet 14-1 memiliki 9 bulan, dan masing-masing tampak memantulkan warna yang berbeda. Di sebelah kiri, ada bulan merah yang indah yang mengingatkan Dion pada Mars. Tetapi di sebelah kanan, ada beberapa bulan biru keperakan yang mengingatkannya pada rambut lembut Ri. Pemandangan yang benar-benar indah. Dion dan Madeline berdiri di gunung tertinggi di planet ini. Gunung itu tampaknya memiliki makna budaya yang besar bagi klan Raven, dan mengingat pemandangan yang dapat Anda lihat di puncaknya, gunung itu layak mendapatkan pujian seperti itu. Madeline datang ke sini hanya karena iseng, tetapi mengingat jangkauan indera ketuhanan Dion. Apakah benar-benar sulit baginya untuk menemukan seseorang di satu planet? Tangan Madeline menggenggam lembut lengan bawah Dion, senyum tipis tersungging di wajahnya saat dia bersandar di dada Dion. Sulit dipercaya, kata Madeline, alih-alih menjawab pertanyaan Dion. Baru 30 tahun lalu, kita hidup di planet kecil yang harus mengerahkan seluruh upayanya hanya untuk menahan sebagian kecil kekuatan Uida. Nasib kita dipermainkan oleh Ragnar seolah-olah hidup kita tidak berarti apa-apa. Tapi sekarang, kita benar-benar mengendalikan begitu banyak alam semesta. Tawanya yang ringan memenuhi hati Dion dengan kehangatan. Siapa yang mengira anak laki-laki kecil yang menghibur gadis kecil yang sakit sepertiku akan memegang dunia di telapak tangannya seperti ini? Ragnar, Pakals, Uida, bahkan jika musuhnya adalah aliansi Nephilim, Madeline tidak akan pernah melihat Dion kalah. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1733, Air Mata. Dion tersenyum ringan, menatap 9 bulan yang bersinar sambil menggendong Madeline. Ia teringat saat pertama kali bertemu Madeline. Saat itu, Madeline adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya. Rambut hitamnya disanggul dengan anggun, ia mengenakan kacamata berbingkai kristal, dan matanya bersinar dengan cahaya keemasan yang lembut. Namun, dia juga sakit parah. Kulitnya yang seharusnya kemerahan kini berubah pucat pasi, seolah-olah malaikat maut sedang menancapkan sabitnya di lehernya. Dion langsung teringat saat ia jatuh cinta. Bukan hanya karena kecantikan Madeline, tetapi juga karena keteguhan hatinya. Bahkan saat kematian mengancam masa mudanya, ia masih bisa tersenyum, berperan sebagai kakak perempuan bagi Delia dan Mei Ying. Bisa dikatakan bahwa hubungan Dion dan Madeline terjalin cepat. Mengingat kepribadian Dion, saat ia memutuskan menyukai seseorang, ia tidak akan pernah membiarkan mereka menderita. Hal ini menyebabkan ia dengan bodohnya mempertaruhkan nyawanya demi seorang gadis yang baru dikenalnya selama beberapa minggu. Namun, apakah itu benar-benar bisa dikatakan sebagai kesalahannya? Apakah benar-benar kesalahannya bahwa kakak laki-laki Madeline yang disebut-sebut mencoba mengakhiri hidupnya tanpa alasan yang jelas? Jika Dion harus menyebutkan satu hal yang benar-benar membawanya ke dunia persilatan, itu adalah momen itu. Momen ketika ia menyadari bahwa nyawa manusia tidak ada nilainya sama sekali di dunia ini. Katakan sejujurnya Madeline, apakah kau ingin aku menarik orang tuamu kembali ke sisimu? Pertanyaan itu begitu tiba-tiba sehingga Madeline membeku.
Selama bertahun-tahun ini, Dion tidak pernah berbicara langsung kepada Madeline tentang Nora dan Amel. Setelah kemarahannya di Istana Belmont, dia hampir tidak memikirkan mereka sama sekali. Namun Dion merasa mungkin topik ini sudah terlalu lama dihindari. Istrinya ini tetap bungkam tentang banyak hal. Diam-diam bertahan, dia seperti pilar tak terlihat yang bertindak sebagai tulang punggung emosional klan Sacharo. Mungkin dia tidak pernah berhenti menjadi kakak perempuan sama sekali. Sebagian dari diri Dion menyadari bahwa mungkin pilihannya untuk menjauhkan Amel dan Nora tidak sepenuhnya tulus. Ia pikir ia hanya menuruti keinginan Madeline, tetapi benarkah demikian? Setelah mencapai ketenangan pikiran, Dion menyadari banyak hal. Di antaranya adalah bahwa ia berutang terlalu banyak kepada istri-istrinya. Kau tidak perlu langsung menjawab, kata Dion lembut. Aku hanya tidak ingin menjadi alasanmu tidak pernah berhubungan lagi dengan keluargamu. Aku tahu Madeline-ku adalah orang yang pemaaf, bahkan terlalu pemaaf. Dan, setiap hubungan yang pernah kau putuskan sepenuhnya tampaknya terjadi karena aku. Kau menelantarkan keluarga angkatmu karena aku. Kau menelantarkan Sapientia karena aku. Kau memutuskan hubungan dengan mantan majikanmu karena aku. Dan sekarang kau bahkan menolak mengakui orang tuamu sendiri karena aku. Aku tidak ingin menjadi alasannya lagi. Aku ingin kamu melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Dion baru menyadari betapa benarnya hal ini beberapa bulan yang lalu. Madeline adalah orang yang baik hati. Dia pada dasarnya adalah orang yang pengertian, hampir sampai ke titik kesalahan. Jadi, bagaimana mungkin Madeline yang sama ini memutuskan hubungan dengan begitu banyak orang? Dionlah yang memutuskan hubungan dengan mereka yang melanggar batasnya, bukan Madeline. Madeline memutuskan hubungan dengan mereka karena keluarga angkatnya mencoba membunuhnya. Madeline memutuskan hubungan dengan mereka karena klan Sapientia mencoba merencanakan pernikahannya dengan Pangeran Belmont, merenggutnya darinya. Madeline memutuskan hubungan dengan mereka karena mantan majikannya mencoba membunuhnya dan Ri. Dan, Madeline mengabaikan mereka karena Dion membenci orang tua yang menelantarkan anak-anak mereka. Dion merasa tidak pantas lagi baginya untuk membuat pilihan itu demi Madeline. Selama ini, dia sudah terlalu sering melakukannya. Madeline berhak membuat keputusannya sendiri. Dia tidak ingin Madeline kehilangan dirinya sendiri karena dia sudah pernah mengalaminya sekali bersama Ri. Dia mencintai Madeline apa adanya, bukan karena dia mengikuti pikirannya hingga sempurna. Dion tiba-tiba merasakan tetesan air di lengannya. Dia tidak perlu melihat untuk tahu bahwa itu berasal dari Madeline saat cengkeramannya semakin erat di lengannya. Dion, bisik Madeline. Aku ingin punya keluarga. Dion merasakan jantungnya bergetar. Sikap tenang apapun yang dimilikinya tampaknya sama sekali tidak berguna. Baru sekarang ia mengerti betapa besar kerinduan yang tersembunyi di hati Madeline. Dia hanya tahu keburukan keluarga angkat Madeline, tetapi bukankah benar bahwa mereka telah melakukan segalanya hanya untuk melindunginya? Dia hanya tahu keburukan majikan Madeline. Tapi bukankah benar bahwa mereka telah melakukan segalanya hanya untuk melindunginya? Dia hanya tahu hal buruk tentang orang tua Madeline. Tapi bukankah benar bahwa mereka telah melakukan segalanya hanya untuk melindunginya? Madeline tumbuh besar bersama keluarga angkatnya. Ia memiliki seorang ayah, seorang ibu, 2 saudara laki-laki, dan seorang ibu tiri. Kemudian, ia memiliki 2 orang adik perempuan. Bahkan setelah klan Sapientia meninggalkannya saat bakatnya tampaknya telah mengering, mereka tidak pernah meninggalkannya. Bahkan tuannya meninggalkan jabatannya yang tinggi untuk bekerja diam-diam sebagai pembantu di sisinya, semua itu untuk melindunginya. Mungkin baru sekarang Dion benar-benar menyadari betapa kehadiran Madeline di sisinya telah merampas segalanya dari dirinya. Dion membalikkan tubuh Madeline agar menghadapnya. Dia samar-samar bisa melihat air mata di matanya, mengalir di pipinya. Dia menangkup wajahnya, lalu menyekanya dengan ibu jarinya. Apapun yang diperintahkan ratu, anak kecil yang pandai bernyanyi ini akan melakukannya. Tawa kecil keluar dari bibir Madeline saat air mata hangat terus mengalir dari matanya. Lengannya melingkari punggung Dion yang lebar, mencari kenyamanan di dadanya. Bisakah kita membangun tanah klan Sacharo yang layak? Aku merasa kita terlalu jauh tinggal di istana jiwa. Dion mengangguk, terus mengusap punggung Madeline sambil mendengarkan pertanyaannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1734, dimulai. Dia benar, mereka jarang bersama di istana jiwa. Secara teknis mereka semua memiliki kamar yang mereka bagi, tetapi mereka jarang menggunakannya. Seringkali, Amporae bersama para pakal dan Ri bersama para peri. Pada saat yang sama, Clara bersama para manusia, meninggalkan kekosongan di istana. Ditambah lagi, apakah istana adalah tempat yang tepat bagi seorang gadis kecil untuk tumbuh dewasa? Istana terlalu ketat dan konformis, keluarga Sacharo membutuhkan tanah yang lebih baik dan lebih hangat. Kita harus lebih memaafkan cabang-cabang klan Sapientia. Banyak dari mereka tidak memiliki hubungan nyata dengan klan utama,
terutama di kuadran surgawi yang kehilangan hubungan dengan kuadran menara lainnya. Kita tidak bisa terus mengusir mereka semua. Dion telah mengusir Sapientia, tidak mengizinkan mereka memasuki Soul Universe bersama yang lain. Faktanya, ada juga klan Sapientia cabang dalam aliansi 5 klan binatang, hanya saja Dion belum punya waktu untuk benar-benar menghadapi mereka. Yang mengatakan, "Oh itu," Dion tersenyum penuh pengertian. Madeline mendorong dada Dion untuk memberinya pandangan skeptis. Senyum Dion melebar. Biarlah saja klan Daiyu Sapientia dan Chenglei akan segera berguna. Bukankah kau sudah mengusir mereka semua? Madeline berkedip bingung. Yah, secara teknis Chenglei pergi sendiri, membawa serta naga giok hitam lainnya. Dan, meskipun aku mengirim Sapientia pergi, bukan berarti mereka tidak akan berguna bagi kita. Madeline cemberut, sangat misterius. Dion mendesah. Aku memberikan misi ini kepada mantan majikanmu. Kalau boleh jujur, aku memanfaatkannya. Aku berjanji padanya bahwa jika dia melakukannya dengan baik, aku akan mengizinkannya tinggal bersama Paman Ri dengan damai dan tidak mengucilkannya lagi. Catatan penulis, ingat bahwa pada awalnya, Ri dianggap sebagai putri pamannya. Hal ini mudah dipercaya karena semua orang di kerajaan Elfin tahu bahwa Paman Acacia dulunya memiliki kekasih manusia, jadi itu berhasil karena Ri tampak seperti setengah elf. Kemudian terungkap bahwa kekasih itu adalah mantan majikan Madeline. Saat ini, hubungan mereka sedang renggang karena Madeline mencoba membunuh Ri. Sulit memaafkan seseorang yang hampir membunuh keponakanmu. Madeline berkedip karena terkejut. Dia benar-benar tidak tahu Dion sudah merencanakan sejauh itu. Dion tidak memberitahu Madeline tentang hal ini karena dia mungkin merasa secara tidak sadar bahwa Madeline masih menaruh harapan pada klan dan orang-orangnya. Hanya saja dia mengabaikan pikiran-pikiran itu dengan egois. Selain itu, dengan rencana seperti ini, semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Atau lebih tepatnya, itulah yang dia katakan pada dirinya sendiri untuk menekan rasa bersalah. Tapi, apakah dia benar-benar bisa membantumu sebanyak itu? Mantan guruku hanyalah seorang suci. Dan, aku bahkan tidak yakin apakah dia termasuk golongan pertama. Seperti yang lain di Celestial Universe, mantan guru Madeline jelas berbakat. Namun, kepadatan energinya sangat langka sehingga mustahil untuk berharap banyak. Sebenarnya, bahkan jika dia jauh lebih kuat, permintaanku padanya akan sangat sulit karena Koneri Sapientia. Koneri, itu adalah nama yang sudah lama tidak didengar Madeline. Dia adalah pemimpin Sapientia di Celestial Universe. Berdasarkan apa yang diketahuinya, dia adalah keturunan biasa dan berhasil naik pangkat di Sapientia hingga akhirnya menguasai mereka semua. Ketika kami kembali ke Celestial Universe dan mulai memindahkan semua orang, satu-satunya orang yang tidak pernah kami temukan adalah Koneri. Seseorang tidak bisa begitu saja menghilang seperti ini, terutama jika jangkauan pencariannya adalah seluruh alam semesta. Saya tahu pasti ada sesuatu yang salah. Kemungkinan besar, Sapientia lebih memperhatikan kuadran ini daripada yang kita duga. Informasi Jade tidak berguna dalam hal ini karena tidak ada yang selamat di sini setelah medan perang kuno runtuh, kuadran ini terlalu lemah. Karena itu, rencana apapun yang telah disusun Sapientia di sini kemungkinan besar dibatalkan pada akhirnya. Namun, hanya karena mereka melakukannya saat itu, tidak berarti mereka akan melakukannya lagi. Mata Madeline berbinar. Terkadang dia lupa betapa hebatnya suaminya. Harus diingat bahwa ketika Dion menyusun rencana ini, dia tidak yakin bahwa Sapientia adalah musuh karena dia belum mengetahui tentang Jade. Ini berarti bahwa dia akan siap bahkan tanpa bantuan Jade. Pemikiran ke depan seperti itu hampir mustahil. Dion, yang sedang asyik dengan pikirannya sendiri, tiba-tiba terbangun. Melihat tatapan mata Madeline yang berapi-api, dia merasakan api menyala di dalam dirinya. Mari kita mulai membangun keluarga yang kau janjikan padaku. Suaranya seperti tetesan air hujan yang lembut, rona merah samar membasahi pipinya yang lembut. Dion tidak perlu mendengar apapun lagi. Malam itu, lapisan salju di gunung tertinggi klan Raven mencair sepenuhnya. Suasananya agak canggung. Puluhan manusia berdiri di hadapan Dion, kepala mereka tertunduk. Mereka tidak perlu menjadi jenius untuk tahu bahwa Dion kecewa pada mereka. Meskipun mereka merasa sedikit kesal karena Dion membawa mereka ke dunia ini lalu meninggalkan mereka, mereka tidak tega mengatakan hal ini tanpa malu-malu. Apakah dia pernah membiarkan mereka kelaparan? Tidak. Apakah mereka pernah menginginkan sesuatu? Tidak. Apakah mereka diperlakukan dengan cinta dan rasa hormat? Ya, tetapi, segala rasa kesal yang mungkin mereka miliki lenyap begitu saja saat Dion berbicara. Aku telah mengecewakan kalian semua. Mereka semua berdiri di lanskap abu-abu polos di bawah istana jiwa. Ruang yang luas itu relatif tidak terpakai. Bahkan, Dion berencana mengubah lokasi ini menjadi tanah klan Sacharo seperti yang diminta Madeline. Dengan sedikit usaha, membawa tanah, tanaman, dan pohon yang indah ke sini tidak akan sulit.
Selain itu, bukan tidak mungkin bagi Dion untuk menambahkan pantulan langit untuk menutupi dinding abu-abu yang hambar itu juga. Namun, saat ini, bukan itu yang ada dalam pikirannya. Ia butuh solusi untuk hambatan mental yang dihadapi rakyatnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1735, Harapan. Masalahnya adalah ini masalah budaya. Berapa banyak orang dari dunia fana yang bisa memungut semuanya dan menjalani hidup di dunia yang penuh dengan pembantaian? Mungkin hanya segelintir orang yang langka yang bisa. Meskipun anak-anak ini lahir dalam kondisi yang sulit, secara relatif. Kenyataannya tetap bahwa dunia warisan yang lemah tempat mereka tinggal tidak dapat dibandingkan dengan dunia bela diri yang sebenarnya. Kebenaran ini menyedihkan bagi mereka. Alura, Sibyl, dan Kedar menundukkan kepala. Mereka datang dengan penuh percaya diri, tetapi ternyata harapan mereka sendiri sangat mengecewakan. Entah bagaimana, mendengar Dion menyalahkan dirinya sendiri, mereka malah merasa lebih buruk. Kalian semua memiliki kekuatan di dalam diri kalian yang jauh melampaui apapun yang dapat dibayangkan oleh banyak orang di dunia persilatan. Masing-masing dari kalian memiliki bakat yang tak terbayangkan. Hanya saja kalian tidak begitu percaya pada diri kalian sendiri sebagaimana mestinya. Dunia ini adalah tempat yang kejam. Anda tumbuh besar, ditanamkan keyakinan tentang kesetaraan gender dan ras, tentang hak asasi manusia dasar setiap orang, bahwa membunuh itu buruk dan membalas dendam itu baik. Namun, sekarang kau berada di dunia yang semuanya telah terbalik. Yang berkuasa mengatur segalanya, tidak ada yang lebih penting daripada darah dan garis keturunanmu, dan kematian mengikuti bahkan penghinaan sekecil apapun. Saya mengerti, ini mengejutkan. Dan Anda seharusnya tidak menghadapinya sendirian. Kedar tersenyum getir. Itu alasan yang bagus, tapi sepertinya kamu tidak punya masalah itu, saudaraku. Kedar adalah satu-satunya laki-laki dari 3 jenius pertama yang dilahirkan oleh manusia. Pria malang itu jatuh cinta pada Clara pada pandangan pertama, hanya untuk kemudian mengetahui bahwa dia adalah istri Dion. Dia bersumpah untuk tumbuh cukup kuat untuk mengalahkan Dion, tetapi disinilah dia memperlihatkan kepengecutannya di depan mata. Bagaimana Clara bisa mencintai pria seperti dia? Jelas bahwa hanya seseorang yang gagah berani seperti Dion yang layak untuknya. Gambaran tentang dirinya yang memenangkan perang aliansi binatang 5 klan sendirian masih terbayang dalam benaknya. Dion mendesah. Memang benar dia tidak pernah punya masalah itu, tapi itu karena dia sangat sombong, setidaknya itulah jawaban singkatnya. Dia hanya menolak untuk membiarkan apapun memengaruhi kondisi mentalnya. Inilah sebabnya mengapa masalah seputar Chaos Flame menjadi momok di hatinya begitu lama. Namun, Dion tidak mengatakan hal ini. Jika tanggapannya terhadap kata-kata Kedar adalah bahwa ia harus lebih sombong, ia mungkin sebaiknya berhenti berusaha menjadi pemimpin sama sekali. Itu bukanlah hal yang perlu mereka dengar. Tahukah kamu mengapa tampak seperti itu? Para pemuda itu perlahan mengangkat kepala mereka untuk menatap Dion. Dion perlahan mulai memproyeksikan sebagian ingatannya. Saat pertama kali masuk ke dunia persilatan, saya dihajar habis-habisan. Bahkan, kalau bukan karena Jenderal Iblis Avasicarius, saya pasti sudah mati hari itu. Melihat adegan Dion yang lengannya dipatahkan oleh Darius lalu diludahi oleh merah dan biru membuat emosi para pemuda memuncak. Tak lama kemudian, aku bertemu dengan istri pertamaku dan kakak laki-lakinya mencoba membunuhku. Setelah itu, aku terpaksa bertempur demi hidupku melawan 11 jenius klan dewa dan hanya bisa membiarkan istriku diambil oleh tuannya. Aku sudah tidak bisa menghitung berapa kali aku hampir mati di kerajaan Elfin. Sekutu-sekutuku sendiri mencoba membunuhku selama kampanye pertamaku. Para Ragnar datang dan merencanakan segalanya. Raja Belmont benar-benar mengira dia punya hak untuk mengujiku untuk memutuskan apakah aku boleh menikahi istriku sendiri. Menara, ujian, katedral, lembah para jenius. Para pemuda menyaksikan apa yang tampaknya merupakan kisah hidup Dion. Saya tidak tampak lebih baik dari kalian semua karena saya lebih baik dari kalian. Saya hanya terdorong ke dalam situasi di mana saya tidak punya pilihan lain. Kita manusia, terutama kita manusia biasa, selalu menjadi makhluk yang cepat beradaptasi dengan perubahan. Bahkan setelah bakat kultivasi kita dilucuti, kita semua melihat betapa indah dan megahnya masyarakat yang kita bangun. Siapa yang mengira bahwa manusia bisa membangun menara setinggi lebih dari 1 kilometer? Siapa yang mengira bahwa manusia bisa berjalan di luar angkasa? Siapa yang mengira bahwa manusia bisa melakukan setengah dari apa yang berhasil kita lakukan? Tahukah kau mengapa aku bersikeras menyebut kita aliansi Fana? Mengapa aku akan menyebut kita kekaisaran Fana? Karena ini adalah akar kita, ini adalah sejarah kita. Ingatlah dari mana asalmu, ingat apa yang telah dicapai oleh para pendahulumu sebelum dirimu tanpa sedikit pun kekuatan yang kamu miliki saat ini. Tegakkan kepalamu. Jantung para pemuda Fana itu berdebar kencang. Mereka tak kuasa menahan rasa gembira di wajah mereka. Untuk pertempuran mendatang, kalian semua akan mengikutiku.
Aku akan menunjukkan jalannya. Bersama-sama, kita akan membalas dendam atas apa yang dunia persilatan lakukan kepada kita saat kita masih bayi. Mata Dion mengamati mereka satu demi satu. Apakah kau setuju denganku? Ya, teriakan tanpa ragu bergema melalui ruang hampa. Teriakan yang dipenuhi harapan. Suasananya penuh dan cerah. Namun, bertentangan dengan dugaan orang, tempat ini tidak berada di wilayah Dion. Sebaliknya, itu adalah wilayah Ragnar. Orang tidak akan pernah menduga bahwa para prajurit ini tengah mempersiapkan diri untuk berperang. Sebagian dari mereka memegang kendi kayu besar berisi bir. Sebagian lagi meraba-raba wanita menggairahkan atau pria tampan di samping mereka, sementara yang lain lagi memasang taruhan di antara mereka sendiri. Perbatasan ke tanah klan Beast ini tidak sering dihuni oleh begitu banyak orang. Karena alasan yang jelas, para Ragnar enggan menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk melindungi diri dari tanah yang lemah seperti itu. Namun, hari ini adalah kesempatan istimewa. Atau lebih tepatnya, beberapa tahun terakhir ini adalah kesempatan istimewa. Wilayah Ragnar dapat digambarkan sebagai wilayah yang paling mudah dipertahankan di antara keempat kekuatan Celestial Quadrant. Di sebelah tenggara, mereka berbatasan dengan 3 alam semesta aliansi klan 5 binatang. Namun, selain itu, satu-satunya tempat lain yang berbatasan dengan wilayah kekuasaan lain adalah di alam semesta raja, tempat mereka dan para pakal bertempur untuk menguasai. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1736, cabul. Ini berarti bahwa meskipun menguasai jumlah alam semesta terbesar, suku Ragnar sebenarnya paling sedikit berbatasan dengan wilayah lain. Ini sangat kontras dengan suku Uida yang tidak hanya berbatasan dengan 2 alam semesta aliansi klan 5 binatang, tetapi juga secara praktis berbagi seluruh perbatasan timur mereka dengan suku Pakal. Tidak mengherankan jika Uida tidak pernah bisa bertekad untuk menaklukkan alam semesta asal Dion dan menjadi klan Dewa Kaisar sejati. Mereka selalu memfokuskan kekuatan mereka untuk melindungi diri dari para Pakal. Terakhir, ada suku Pakal yang berbagi perbatasan barat dengan suku Uida, dan alam semesta titik sempit, King Universe, dengan suku Ragnar. Mengingat aliansi klan 5 binatang harus berbagi perbatasan dengan Uida dan Ragnar, aman untuk mengatakan bahwa Ragnar memiliki wilayah terbaik di kuadran mereka. Karena keadaan ini, suku Ragnar tidak pernah bertekad untuk menaklukkan aliansi klan 5 binatang. Sebab jika mereka melakukannya, mereka akan tiba-tiba berbagi perbatasan dengan suku Uida juga. Selalu ada hal seperti memaksakan diri. Sampai suku Ragnar yakin dapat mengalahkan satu-satunya saingan sejati mereka, suku Pakal, mereka tidak akan pernah melakukan ini. Jelaslah, lautan prajurit ini tidak ada untuk menaklukkan aliansi klan 5 binatang. Bagaimanapun, mereka bersekutu dengan para binatang. Mereka ada di sini untuk mengulang apa yang telah mereka lakukan selama beberapa tahun terakhir. Begitu gerbang terbuka sekali lagi, mereka akan diizinkan memasuki wilayah 5 klan binatang. Dari sana, mereka akan mulai membantu mereka melancarkan serangan terhadap Uida. Tentu saja, hal seperti itu pasti akan membuat eselon atas dari 5 klan binatang gelisah, jadi ada banyak cara untuk mengatasinya. Misalnya, mereka dibatasi dalam jumlah prajurit yang dapat mereka bawa, mereka dibatasi dalam area 5 klan binatang yang dapat mereka kunjungi, dan mereka berada di bawah komando jenderal klan binatang. Dan, langkah terakhir tentu saja adalah kontrak esensi darah yang mengikat. Dengan ini, aliansi binatang merasa aman dalam mengizinkan sekutu mereka memasuki wilayah mereka. Tapi, apa yang Ragnar belum tahu adalah aliansi klan 5 binatang sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, kontrak itu sudah batal demi hukum. Komandan, di dalam kapal besar yang mengapung yang tampak berbentuk seperti balon udara perak besar, suasananya sama semaraknya dengan hamparan rumput di bawahnya. Orang akan berpikir bahwa para pemimpin kelompok bajingan ini setidaknya akan sedikit lebih beradab, tetapi mereka tampaknya bahkan lebih kurang ajar. Para wanita dan pria yang berkeliling sebagai pelayan bahkan tidak bisa digambarkan berpakaian minim. Mereka tidak mengenakan apapun kecuali tato bernomor yang ditempel di punggung bawah mereka, payudara mereka dan berbagai bagian tubuh pribadi mereka benar-benar terekspos. Mengatakan bahwa mereka dimanfaatkan adalah pernyataan yang meremehkan. Tidak mengherankan melihat makanan yang mereka sajikan dibuang begitu saja, dan akhirnya mereka ditunggangi oleh seorang pria atau wanita yang tersenyum mesum. Itu adalah tempat dosa duniawi. Bahkan keluarga Elf Norville yang penuh nafsu harus menundukkan kepala mereka untuk menghormati pertunjukan semacam itu. Komandan yang dimaksud adalah seorang pria jangkung, tingginya lebih dari 2,5 meter. Rambut pirangnya yang panjang terurai hingga ke punggung bawahnya, matanya yang biru bersinar dengan warna yang tajam. Mengingat dia duduk membelakangi pria besar yang memanggilnya. Menghadap jendela kaca besar yang menghadap ke hamparan rumput dan gerbang yang akan segera dibuka, dia tampak lebih beradab dibandingkan orang lain dalam balon udara itu. Yah,
Itu terjadi sampai kau mengubah sudut pandangmu dan melihat bahwa tersembunyi di balik tubuhnya yang tinggi dan duduk, ada seorang wanita cantik berambut kuning dengan kerah di lehernya. Berlutut di antara kedua kakinya. Tampaknya seluruh klan Ragnar, termasuk komandan mereka, tidak menahan diri. Ada apa? Jawab sang komandan malas. Gerbang itu akan segera terbuka, tetapi kami belum menerima pesan konfirmasi dari 5 klan binatang. Apakah menurutmu bajingan-bajingan itu sedang merencanakan sesuatu? Apakah itu penting? Sang komandan menguap, mencengkeram rambut kuning wanita cantik itu dan mendorongnya lebih dalam ke selangkangannya. Suara tercekik dan ludah beterbangan bagaikan alunan musik di telinganya. Kegembiraan yang sudah dikenalnya menguasainya saat suara samar-samar dari tegukan itu terdengar. Masalahnya adalah wanita cantik berambut kuning itu menelan ludah beberapa kali lebih banyak dari yang seharusnya. Entah komandan ini jauh lebih subur daripada yang seharusnya dimiliki pria manapun. Atau dia menghilangkan sesuatu yang lain sama sekali. Seluruh perang ini dimulai karena seorang pewaris klan Raven meninggal. Komandan itu melepaskan wanita itu. Setelah tenggorokannya akhirnya terbebas dari jeruji besi yang dipanaskan, wanita itu jatuh ke belakang, berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan refleks muntah bawaannya. Jika dia kehilangan kendali, mengeluarkan suara, atau muntah, dia akan langsung dibunuh di tempat. Meskipun hidupnya mengerikan, dia masih enggan meninggalkan dunia fana ini. Dia memaksakan diri untuk merangkak maju. Jika komandan harus mengingatkannya untuk membersihkan kemaluannya, dia akan dihukum lagi. Seburuk apapun perlakuan komandan kepadanya, diserahkan kepada bawahannya adalah nasib yang jauh lebih buruk. Dia ingin menghindarinya dengan cara apapun. Apakah kau benar-benar percaya klan Ragnar peduli? Apakah kau benar-benar berpikir kita harus bersekutu dengan binatang buas itu? Kita bisa menahan Pakals dan Uida sendirian. Mereka hanya membuat segalanya lebih mudah. Ini tentang menara epistemik. Tidak lebih, tidak kurang. Bawahan komandan ini tersenyum cabul. Kudengar Nona Hela kembali dan mengonfirmasi menara epistemik dibagikan antara Uida dan Pakal. Setelah kematian Tuan Muda Loki yang dikonfirmasi, Nona Hela tampaknya tidak memiliki tunangan lagi. Makna di balik kata-katanya jelas. Mata sang komandan menyala-nyala bagai bara api. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1737, Hela. Selama wanita itu bukan dari cabang utama Ragnar, dia bisa memiliki wanita sebanyak yang dia mau. Bahkan wanita dari klan cabang tidak punya pilihan selain naik ke tempat tidurnya atas perintah satu gerakan jari. Namun, wanita seperti Hela berada di level yang sama sekali berbeda. Bagaimana rasanya menunggangi wanita yang memiliki begitu banyak kekuatan? Wanita berambut kuning di antara kedua kakinya tiba-tiba merasakan batang kendur di antara bibirnya menjadi kaku sekali lagi. Dia hanya bisa pasrah pada nasibnya dan mulai menganggukkan kepalanya lagi. Pelacur itu selalu berlenggak-lenggok dengan payudara dan pantatnya menjulur ke segala arah. Komandan itu mengernyit. Dia tampaknya lupa bahwa dia dan Hela memiliki hubungan darah sepupu. Nah, mengingat tindakan mengerikan para Ragnar di masa lalu, mungkin keinginan untuk tidur dengan sepupu termasuk dalam dosa paling bawah mereka. Meskipun sang komandan tidak melihatnya, mata bawahannya berkilat jijik. Jika kau menyebutkan bakat-bakat hebat klan Ragnar kita, kau bahkan tidak akan masuk dalam peringkat 100 teratas. Bahkan jika Hela dipaksa untuk memiliki suami baru, kau tidak akan punya kesempatan. Kau bahkan tidak punya hak untuk menyentuh peri, apalagi menyentuh Nona Hela. Sudah sepantasnya bawahannya merasa seperti itu terhadapnya. Dia adalah orang bodoh yang berguna karena dia membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan dan memberi mereka semua wanita dan pria yang mereka harapkan. Tapi, hanya itu saja. Pertimbangkan ini sejenak. Gelar, komandan, tidak ada di antara militer klan Ragnar. Itu adalah gelar yang dibuat-buat oleh komandan itu untuk memberinya sedikit gengsi, dengan memaksa bawahannya memanggilnya demikian. Dia diberi tugas ini hanya karena tidak ada orang lain yang mau diperintah oleh binatang buas. Karena itu, dia tidak punya cukup muka untuk menghindari tugas itu. Sistem pemeringkatan Ragnar yang sesungguhnya sangat berbeda. Di bagian bawah adalah prajurit biasa, yang dikenal sebagai troll. Prajurit ini tidak memiliki hak untuk memimpin. Dalam kebanyakan situasi, mereka tidak akan pernah meninggalkan pangkat ini karena mereka adalah orang biasa yang biasanya digunakan sebagai umpan meriam. Karl berada satu tingkat di atasnya. Mereka berbagi status yang satu tingkat di atas troll, tetapi mereka tetaplah prajurit biasa. Meskipun, sebagai orang-orang yang berstatus lebih tinggi, mereka memiliki hak untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi. Di atas mereka ada para berserker dan Valkyrie. Mereka adalah tulang punggung sejati Ragnar dan kekuatan mereka. Mereka adalah pasukan satu orang yang kuat dan biasanya memiliki kecakapan tempur yang luar biasa tinggi. Ada prajurit bersek sekali, prajurit bersek 2 kali, dan prajurit bersek 3 kali. Melalui eksperimen rahasia, para Ragnar berhasil menemukan cara untuk melipat gandakan kekuatan prajurit mereka.
Metode yang digunakan cukup kejam, seperti yang diharapkan dari klan ini. Suatu kali Berserk dapat melipat gandakan kekuatannya 1 kali lipat, 2 kali lipat untuk Twice Berserk, dan 3 kali lipat untuk Thrice Berserk. Valkyrie adalah wanita dari klan Ragnar yang mengukir tempat untuk diri mereka sendiri. Tubuh mereka biasanya tidak cocok untuk teknik Berserker, namun ada teknik tombak yang sangat khusus dari Ragnar yang tampaknya hanya bisa dipraktikkan oleh wanita. Teknik tombak ini memiliki efek yang sama, yaitu penggandaan kekuatan, memisahkan mereka menjadi 3 bintang. Valkyrie bintang 1, Valkyrie bintang 2, dan Valkyrie bintang 3, mengalami peningkatan kekuatan yang setara dibandingkan dengan para pengamuk. Dalam kasus yang jarang terjadi, ada wanita yang bisa menjadi Berserker dan Valkyrie. Wanita-wanita ini dikenal sebagai peri Hela. Mereka adalah kekuatan tempur pribadi siapapun yang mewarisi benih iman Hela. Namun, masalahnya tidak sesederhana itu karena Hela tidak memiliki kendali sepihak atas mereka. Tentu saja, jika ini adalah peringkat tertinggi di antara para Ragnar, maka peringkat itu akan diperintah oleh wanita, bukan pria. Jika demikian halnya, pernikahan Hela tidak akan dikomersialkan seperti sebelumnya. Prajurit Ragnar yang menduduki peringkat tertinggi, setara dengan Fei, adalah para juara. Banyak saudara, komandan, ini yang menyandang gelar juara. Bahkan, dia bukan seorang berserker. Secara teknis, dia masih menjadi anggota Karl. Ada banyak orang di balon udara ini yang peringkatnya jauh lebih tinggi daripada dia. Bawahan itu mendengus dalam hati. Panglima pantatku, saat itulah perhatiannya teralih. 2 pilar besar di kejauhan mulai bergetar. Gerbangnya terbuka, Alidor memutar-mutar koin di antara jari-jarinya yang ramping. Rambut emas gelapnya berkibar sedikit tertiup angin sementara payung kertas minyaknya dipegang di tangan lainnya. Koin ini tidak memiliki arti khusus. Bahkan, koin ini sama sekali tidak berguna. Koin ini adalah mata uang lama yang digunakan oleh klan Guatama saat mereka bersama-sama memerintah wilayah Uidah. Saat ini, Guatama telah dihapus dari buku sejarah Uidah. Orang-orang biasa yang mengingatnya mungkin mengira dia dan keluarganya adalah pengkhianat, sementara banyak yang sudah lama melupakan mereka. Koin ini bergambar 2 tasbih, yang saling terkait menjadi satu membentuk tanda tak terbatas. Koin ini dimaksudkan untuk melambangkan hubungan abadi antara kedua klan. Itulah sebabnya koin ini mungkin sudah tidak berguna sekarang. Uidah mungkin telah melebur semua koin yang bergambar ini dan membentuk mata uang baru, semua itu dilakukan untuk menghapus memori klan Guatama. Ketika Alidor melarikan diri dan tinggal bersama adik perempuannya di tengah bahaya di Gates selama bertahun-tahun, ia membawa serta sisa-sisa warisan keluarganya. Di antara bahan-bahan itu, ada banyak koin seperti ini, yang satu lebih tidak berguna dari yang sebelumnya. Ketika ia kalah dari Dion dalam perebutan kunci, ia telah lama terpuruk dalam depresi. Ia tiba-tiba menjadi budak orang lain. Semua pikiran yang ia miliki untuk membalas dendam tiba-tiba menjadi sia-sia. Ia bahkan tidak dapat mengendalikan takdirnya sendiri lagi. Siapa yang tahu bahwa 30 tahun kemudian, hari balas dendamnya sudah begitu dekat? Dion, pria yang dulu dibencinya dengan sepenuh hati, kini memberinya kesempatan untuk membantai bajingan Uidah itu. Alidor memejamkan mata, menenangkan dirinya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1738, Monyet. Sebuah tamparan keras tiba-tiba di punggungnya membuatnya terbangun. Dia tidak perlu melihat siapa orang itu, adik perempuannya yang suka membuat masalah itu kembali melakukannya lagi. Sekarang bukan saatnya, Kayara. Kau punya pasukan untuk dikomandoi, kembalilah ke posmu. Sungguh menyedihkan, gerutu Kayara. Dari seorang gadis kecil, ia telah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Ia memiliki kulit kecoklatan yang halus dan penampilan yang tomboy, bahkan mengenakan pakaian yang longgar dan longgar. Ia menjadi objek kasih sayang bagi banyak orang, tetapi gadis yang terlalu banyak bicara ini anehnya tertarik pada seorang yang bisu. Bukankah seharusnya kamu merampok buayan? Ah, Kayara tersentak. Kakak baru saja bercanda. Kayara menyeringai liar, rambut pendeknya terayun-ayun ke atas dan ke bawah. Tunggu, apa yang kau katakan padaku? Tiba-tiba menyadari apa yang dikatakan kakaknya, dia menepuk punggungnya lagi. Ryu kecil sudah dewasa sekarang. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini? Alidor menatap adiknya dengan tenang. Saat dia berusia 5 tahun, kamu sudah berusia lebih dari 20 tahun, aku tidak ingin mendengar omong kosong seperti itu darimu. Dia bahkan belum berusia 20 tahun, malulah. Menggertak, Alidor menggelengkan kepalanya. Kakaknya keterlaluan. Dia pernah menjadi instruktur Ryu saat dia menghadiri Akademi Soul Universe. Faktanya, dialah yang menyetujui nilai level S-nya. Sekarang dia memanggilnya pria dewasa. Dia merasa ingin menyangkalnya. Tiba-tiba, Alidor merasakan ada gerakan di kejauhan. Saat ini, hanya dia dan saudara perempuannya yang berada di udara sambil menatap menara di belakang mereka dan puluhan juta prajurit di bawahnya.
Mungkin hanya Kaera yang berani menentang pengaturan ini dan meninggalkan barisannya seperti ini. Baru beberapa jam sejak gerbang ini terbuka, tetapi Alidor telah merebut 3 menara utama. Sehingga jumlah yang pernah dikuasai aliansi klan binatang menjadi 1 menjadi 4, yang mengakibatkan setengah gerbang jatuh ke dalam kendali mereka. Dia tidak menghadapi perlawanan apapun. Ini bukan karena Ragnar lemah, tetapi karena mereka tidak ada di sana untuk bertahan sejak awal. Bangsa Ragnar merasa bahwa mereka berada dalam sebuah aliansi dan kemungkinan tengah menunggu konfirmasi dari klan binatang, tanpa mengetahui bahwa konfirmasi tersebut tidak akan pernah datang. Alidor dan pasukan lainnya memanfaatkan situasi ini dengan cepat merebut kembali beberapa menara. Kemungkinan besar, pasukan Ragnar baru menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Apa maksudnya ini? Apakah klan binatang telah meninggalkan aliansi kita? Sebuah balon udara melayang di kejauhan, seorang komandan yang sudah dikenal duduk di pucuk pimpinan. Namun, orang yang berbicara adalah bawahannya, Once Berserker Beyond. Suara pria seperti beruang itu meraung, menunjukkan kekuatannya dengan jelas. Ini adalah gerbang surgawi, tetapi aura yang mengesankan memperjelas bahwa Beyond adalah seorang ahli Sudodao. Aliansi sudah berakhir, jawab Alidor dengan jelas. Kaera tidak terus bersikap nakal, segera kembali ke pasukannya. Beyond menyipitkan matanya, rambut itu, mata itu. Uidah, tapi, pandangan Beyond tertuju ke arah pasukan. Seperti dugaannya, dia merasakan beberapa aura binatang buas. Apakah itu berarti aliansi klan 5 binatang telah jatuh ke tangan Uidah? Atau apakah itu berarti mereka telah mengkhianati aliansi mereka? Klan binatang memiliki permusuhan dengan Pakal. Tapi mereka seharusnya tidak memiliki permusuhan dengan Uidah. Menurut laporan, Nona Hela mengonfirmasi bahwa menara epistemik berada di wilayah Pakal dan Uidah. Namun, satu-satunya alasan Pakal yang jauh lebih kuat bersedia berbagi adalah karena menara itu berada di wilayah Uidah. Apakah itu berarti Uidah tidak puas dengan pengaturan tersebut dan ingin menggunakan dukungan klan binatang untuk melawan Pakal? Tapi mengapa mereka menyerang kita, kalau begitu? Bunuh monyet ini. Saat Beyond mencoba memahami konspirasi di balik masalah ini dan mengira Alidor sebagai Uidah, komandannya yang tidak punya otak itu tampaknya tidak peduli. Sudah terlambat bagi Beyond untuk menghentikannya. Para Ragnar bergerak maju menuju aliansi mortal. Alidor mengangkat sebelah alisnya ke arah komandan lawan. Apakah orang ini cacat mental? Menurut semua orang, tidak masuk akal bagi Ragnar untuk menyerang begitu saja. Alasan pertama dan terpenting adalah Alidor telah menguasai menara, yang berarti area efek peningkatan dan debuff sudah berlaku. Gerbang ini berfokus pada perubahan lingkungan. Menara khusus ini memberi Alidor keuntungan dari gravitasi. Karena itu adalah gerbang surgawi, yang memperhitungkan kekuatan para ahli yang akan masuk, gravitasinya 10.000 kali lebih kuat dari biasanya. Mencoba terbang di ruang seperti itu hanya akan menghasilkan. Saat itulah Ragnar yang menyerang menyadari kesalahan komandan mereka. Mereka jatuh ke tanah, mereka sama sekali tidak mampu mempertahankan penerbangan mereka. Mirip dengan Dion ketika ia pertama kali memasuki dunia konstitusinya, kecuali dalam kasus ini. Tubuh mereka tidak sekuat tubuhnya, dan mereka juga tidak dimaksudkan untuk menahan lonjakan berat badan yang begitu drastis. Beyond menyaksikan dengan ekspresi buruk di wajahnya. Dia tahu bahwa para prajuritnya memahami temperamen panglima mereka. Setelah perintah diberikan, meskipun tidak berjalan dengan baik, mereka tidak berani mundur. Mereka hanya bisa terus berjalan maju, sambil menarik tubuh mereka sendiri. Alidor menyeringai. Ia mengirimkan serangkaian perintah melalui saluran komunikasi mereka, mencampurnya dengan perintah lisan agar musuh tidak dapat memahami kemampuan komunikasi mereka yang luar biasa. Jika para Ragnar berasumsi bahwa metode komunikasi mereka terbatas seperti milik mereka sendiri, hal itu akan menyebabkan lebih banyak kesalahan di kemudian hari. Hujan serangan jarak jauh menghantam mereka. Lengkungan api, es, dan anak panah memenuhi langit, menutupi matahari yang tinggi. Rahang Beyond mengatup. Ia tahu ia harus pergi, tetapi tindakan musuh membuatnya tidak nyaman. Secara logika, jika mereka tahu musuh mereka tidak bisa terbang dengan efektif, bukankah mereka seharusnya memanfaatkan ini? Mengapa si Dandi yang memegang payung wanita itu satu-satunya yang ada di langit? Semakin dia memikirkannya, semakin logika mengatakan kepadanya bahwa komandan lawan juga seorang idiot. Namun, instingnya mengatakan sesuatu yang berbeda. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1739, membusuk. Pasukan mereka terlalu terorganisasi, cara mereka melancarkan serangan terlalu halus, bahkan perintah yang diucapkan si pesolek itu pendek, padat, dan penuh kode. Ini bisa jadi merupakan sandiwara teater terhebat sepanjang masa, atau pihak lawan merupakan milisi yang sangat terlatih, yang mana Komandan Ragnar tidak mungkin dapat menandinginya. Saat itulah dia melihat betapa benarnya instingnya. Ketika kedua pasukan saling bertempur, seolah-olah bangsa Ragnar tengah ditelan bulat-bulat.
Garis pertahanan yang tampak kokoh runtuh di pihak aliansi Fana, mengakibatkan serangan balasan yang beringas oleh para Ragnar yang yakin mereka telah menang. Tetapi kemudian mereka ditelan bulat-bulat dan dipisahkan dari garis belakang mereka sendiri. Pasukan aliansi mortal hanya dapat digambarkan sebagai amoeba yang memakan makanannya. Pasukan itu pasang surut dengan mudah, menggigit sebagian pasukan Ragnar dan menaklukkan mereka sepotong demi sepotong. Sementara itu, Komandan Ragnar mengamuk. Dia melempar si cantik berambut kuning ke samping, tidak peduli sedetik pun saat si cantik kehilangan kesadaran karena kepalanya terbentur lantai. Dia berdiri dan berteriak sekeras-kerasnya, menegur para prajuritnya karena tidak berguna, tetapi itu hanya memperburuk keadaan. Bagi para troll di ketentaraan, mereka tahu bahwa hari ini kemungkinan akan menjadi hari terakhir mereka. Status mereka tidak lebih dari seorang budak. Apa yang akan dilakukan komandan itu kepada mereka saat mereka kembali? Jika mereka kembali, apakah mereka juga akan menjadi seperti wanita berambut kuning itu? Setidaknya, mereka harus mati di medan perang, kan? Mereka teringat kenangan masa kecil mereka, saat orang tua mereka bercerita tentang Valhalla. Jika mereka meninggal sebagai prajurit, mereka akan bisa pergi ke sana, bukan? Dewa-dewa perkasa di masa lalu mereka, leluhur mereka di masa lalu, mereka tidak akan meninggalkan mereka seperti yang dilakukan Ragnar. Bukan, mungkin itu saja yang mereka butuhkan. Harapan yang samar, secercah cahaya di ujung terowongan. Hidup mereka bergantung pada seutas tali tipis yang bisa dibayangkan. Saat itulah hal mengejutkan mulai terjadi di medan perang. Puluhan ribu, bahkan ratusan ribu troll mulai mengorbankan nyawa mereka. Ada yang, tidak sengaja, menjatuhkan senjatanya. Yang lain maju dengan gagah berani, meninggalkan garis depan pasukannya begitu jauh di belakang hingga mereka terjatuh di bawah lautan senjata tajam, dan ada yang hanya menatap kosong ke angkasa. Dengan senyum tipis di wajah mereka saat nyawa mereka berakhir satu demi satu. Beyond benar-benar terkejut dengan apa yang disaksikannya. Ini bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi di medan perang Ragnar, tetapi sudah lama sekali sejak terakhir kali terjadi. Terakhir kali hal ini terjadi. Para adipati dan adipati wanita. Invasi para duke dan duchess, para jenius muda yang memberikan penghinaan terbesar kepada Ragnar yang pernah mereka derita sepanjang sejarah mereka. Para troll menanggapi dengan cara ini dalam pertempuran melawan mereka. Mereka lelah menyerahkan nyawa mereka, lelah diperintah melakukan apa yang atasan mereka tidak berani lakukan. Bagian yang ironis, setelah para adipati dan adipati wanita kembali ke tanah mereka, para troll dihukum sekali lagi. Seolah-olah klan Dewa Kaisar mereka menyalahkan mereka atas kegagalan mereka sendiri. Kaisar saat ini, Kaisar Odin ke-6, dia sedang menghancurkan kekaisaran mereka dari dalam keluar. Mundur, raungan Beyond terdengar di medan perang. Kepala Komandan Ragnar tersentak ke belakang, matanya memerah karena marah. Apakah aku bilang untuk mundur? Beyond membalas dengan tebasan keras ke belakang leher komandan muda itu. Meskipun nepotisme jelas merajalela di antara para Ragnar, bukan berarti tidak ada cara yang aman. Tugas menjaga Ueda tetap terkendali terlalu penting bagi perang melawan Pakals untuk diserahkan kepada si idiot kikuk ini. Ia bukan tandingan Beyond. Ia mungkin bahkan tidak menyadari apa yang terjadi sebelum dunianya menjadi gelap. Sebenarnya, ini sudah keempat kalinya Beyond dipaksa melakukan ini. Alidor dengan dingin menyaksikan pasukan Ragnar bergegas mundur. Di dunia persilatan, hanya sedikit orang yang mendapat pengakuan dari Dion. Salah satunya adalah Alidor. Ada alasan mengapa dia menjadi panglima tertinggi pasukan aliansi mortal saat Dion tidak ada. Sebagai individu yang cerdas, Alidor tahu bahwa ada rahasia yang lebih dalam di balik kehancuran klan Guatama miliknya. Itu hanya logika. Bagaimana mungkin dua klan yang memerintah bersama berakhir dengan satu klan yang tiba-tiba memiliki keunggulan besar atas klan lainnya? Alidor masih terlalu muda saat itu dan belum cukup mengerti tentang urusan klan. Akibatnya, ia hanya bisa berspekulasi, ia tidak punya cara untuk mengetahuinya dengan pasti. Namun, ia bersedia mempertaruhkan nyawanya pada fakta bahwa ada pihak ketiga yang terlibat. Sekarang, apakah kelompok itu adalah Ragnar, Pakals, atau mungkin kekuatan tak dikenal lainnya, dia tidak tahu. Tapi, yang dia tahu adalah bahwa dia tidak berniat membiarkan satupun dari mereka lolos. Maju, serunya. Tiba-tiba, pasukan aliansi mortal yang tampaknya hanya tahu cara bertarung di darat melesat ke udara, maju dengan pembantaian berdarah lainnya. Tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui tujuan Beyond. Ia percaya satu-satunya cara agar ia selamat adalah dengan mencapai menara berikutnya dan mengubah kekurangan menjadi kelebihan. Sayangnya, karena dia tahu hal itu, bagaimana mungkin Alidor tidak mengetahuinya? Dalam manuver mereka, pasukan aliansi mortal terus mundur dalam upaya untuk berpura-pura lemah dan mengepung pasukan Ragnar. Sekarang setelah pasukan Ragnar mundur, mereka baru menyadari seberapa dalam mereka telah memasuki wilayah menara gravitasi. Mereka berusaha mundur secepat mungkin, menembus dataran kering yang datar semampu mereka,
tetapi mereka hanya bisa kehilangan semangat setelah melihat musuh-musuh mereka menembaki langit. Kelahiran kembali Dewa Abadi Tanpa Nama bab 1740, Macan Kumbang Mimpi. Sementara para troll terus membiarkan diri mereka terbunuh, apakah para Karl akan bereaksi seperti itu? Tentu saja tidak. Tidak seperti rekan-rekan troll mereka, meskipun mereka juga hanya prajurit biasa, para Karl masih memiliki tujuan hidup. Seolah-olah sejarah terulang kembali di depan mata Beyond. Keluarga Karl tiba-tiba mulai menyerang rekan-rekan troll mereka. Dasar bajingan tak punya nyali, lawan saja. Pengecut, keluarga Karl hampir menghabiskan seluruh isi mulut mereka dengan memuntahkan semua hinaan yang dapat mereka pikirkan. Pada akhirnya, mereka bahkan mencoba untuk menarik empati, untuk membuat para troll memikirkan anak-anak dan istri mereka. Namun, bagaimana mereka tahu bahwa itu pun tidak akan berhasil? Beberapa troll menertawakan wajah Karl. Mereka akhirnya merasakannya, sedikit kepuasan dalam kehidupan mereka yang suram. Hah, pikir mereka, kalian butuh bantuan kami, tapi kami tidak akan mengangkat satu jari pun. Jiwa manusia adalah hal yang rumit. Mungkin keluarga Karl tahu bahwa bukan para troll yang harus disalahkan, melainkan komandan sampah yang memberi mereka perintah untuk menyerang. Atau mungkin lebih buruk dari itu, penyakit menular yang merusak tanah mereka sampai ke akar-akarnya. Namun, pada akhirnya, mereka memilih untuk menyalahkan para troll, bahkan menyerang mereka. Alidor menyaksikan semua ini dari langit dengan dingin, dalam hati menggigil melihat kedalaman pengetahuan Dion dan cakupan pengarahannya. Perang untuk menaklukkan Ragnar-Geiz tidak akan mudah. Serangan awal yang dilancarkan Alidor hanya menewaskan kurang dari 5% pasukan mereka. Beyond bereaksi cepat, memaksa mereka mundur. Dalam keadaan normal, Beyond kemungkinan besar harus menyerahkan 5-10% pasukannya lagi saat mundur ke menara berikutnya, sehingga menyisakan sekitar 90% pasukan. Tentu saja, meskipun persentasenya kecil, kita berbicara tentang puluhan juta prajurit dalam pertempuran ini. Menyerahkan 10% dari mereka berarti menyebabkan kematian jutaan orang. Namun, dalam skema besar, itu adalah jumlah yang sangat kecil untuk wilayah yang berpenduduk triliunan orang. Mengetahui kebenaran ini, Alidor tidak akan pernah memilih untuk mengejar musuh. Ia akan terlebih dahulu berkumpul kembali, mengkonsolidasikan perolehan mereka, sebelum merencanakan serangan berikutnya. Namun, Dion menekankan bahwa ia harus menyerang dengan cepat dan tegas, dan ia harus mengejar dan menghabisi mereka. Sebelumnya, ia pernah mempertanyakannya, apakah mungkin untuk memahami psikologi sekelompok besar orang dengan mudah? Namun, sekarang, di depan matanya, Beyond menggertakkan giginya, akan sia-sia jika dia tidak mengambil tindakan. Para elit pasukan Ragnar yang lamban menanggapi perintah komandan langsung terbangun mendengar panggilan Beyond. Sepertinya giliran kita. Dua wanita cantik dengan rambut ungu dan mata safir muncul di sisi Alidor, tubuh mereka yang seksi menggeliat karena kegembiraan. Dion akhirnya melepaskan Dream Panders. Alidor kecil, kau tidak menyenangkan. Kenapa kau tidak membiarkan kami keluar dan bermain lebih awal? Si cantik di sebelah kiri Alidor berbisik di telinganya. Alidor merasa pusing. Kalau bukan karena jiwanya yang kuat sebagai pengguna aurora bawaan, dia pasti sudah tertipu oleh tipu daya kedua saudari ini sejak lama. Legenda tentang Dream Panders dan Succubus tidak sia-sia. Lihatlah dia, tampan sekali. Si cantik di sebelah kanan Alidor mengusap dadanya dengan tangan penuh rasa ingin tahu. Apakah ini pelecehan seksual di tempat kerja? Alidor menatap ke langit, meratapi kemalangannya. Dia sendiri cukup jenius. Namun, karena dia fokus pada ujian ethereal permeation di lantai dasar menara epistemik, kemajuan kultivasinya tidak secepat yang diharapkan. Saat ini, dia hanya seorang celestial bawah. Karena dia sangat lemah, dia tidak mungkin bisa menandingi dua Pseudo Dao Dream Panther. Bahkan, meskipun dia sendiri berada di level itu, masih diragukan apakah dia bisa menang. Gelar Dream Panther sebagai Supreme Beast tidak kosong. Jangan bersikap dingin kepada kami, apa kau tidak ingin menidurkan kami berdua di waktu yang sama? Alidor merasakan getaran di tulang belakangnya. Tidak dingin, seperti yang diduga. Namun, agak hangat. Butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa ini karena tangan wanita cantik itu bergerak terlalu rendah. Alidor berdeham, lalu mendorong kedua saudari itu menjauh. Sebagai pewaris laki-laki terakhir klan Guatama, ia punya kewajiban untuk menghidupkan kembali garis keturunan mereka. Ia tidak mungkin mengambil Dream Panther sebagai istri mengingat angka kelahiran mereka yang rendah, belum lagi fakta bahwa mereka tidak mungkin kawin dengan siapapun selain Dream Panther. Daria, Dema, mereka sudah hampir sampai. Bisakah kalian berdua fokus? Di tengah kejenakaan kedua wanita cantik itu, Beyond telah menempuh jarak beberapa kilometer, dan dalam sekejap mempersempit jarak menjadi hanya puluhan meter. Tombak perak panjangnya sekitar 3 meter dengan ketebalan hampir 4 inci digenggam di tangannya. Hanya melihatnya saja membuat orang merasa berat,
Siapa yang tahu bagaimana Beyond bisa memasuki kisaran gravitasi 10.000 X dengan memegang tombak itu dengan percaya diri di tangannya. Di belakangnya, dia diikuti oleh 3 lusin prajurit, yang masing-masing juga memegang tombak. Alidor tidak terkejut dengan ini, tombak digunakan oleh mayoritas Ragnar, sangat sedikit yang akan memilih senjata lain, dan bahkan jika itu pun, kemungkinan besar itu adalah tombak juga. 37 prajurit Sudodao. Alidor melirik ke arah para suster. Di pasukan ini, mereka adalah satu-satunya ahli dengan kaliber seperti itu. Prajurit Sudodao lainnya dari klan 5 binatang ditempatkan di tempat lain. Kenapa? Karena Dion bilang 2 saja sudah cukup. Jika para Ragnar mendengar ini, mereka akan tertawa terbahak-bahak hingga otot-otot yang menyatukan inti tubuh mereka bisa robek. Satu-satunya alasan mengapa para Ragnar hanya mengirim 37 ahli Sudodao adalah karena mereka juga percaya bahwa para prajurit mereka memiliki kualitas yang lebih tinggi. Terutama jika dibandingkan dengan Five Beast Clans atau Ueda. Ini bahkan sebelum orang mulai mempertimbangkan status berserk dan teknik Valkyrie mereka. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.